Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmarista Putri Skapto, NIM I0122168. Saya Septia Kumara Dewi dengan NIM I0122170. Saya Maulida Salsabila I0122190. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kegagalan konstruksi pada jembatan di Kutai Kartanegara. Satu, pendahuluan. Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintasi di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan pelengkung baja dengan bentang utama terpanjang di Indonesia. Jembatan ini menghubungkan Kota Tenggarong dengan Kecamatan Tenggarong Seberang menuju Samarinda, Kalimantan Timur. Jembatan ini awalnya dibangun menyerupai jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan tersebut. Jembatan ini juga merupakan akses menuju Samarinda ataupun sebaliknya, yang dapat ditempuh hanya sekitar 30 menit. Saat diresmikan, jembatan ini dinamai Jembatan Gerbang Dayaku, yang diambil dari slogan pembangunan gagasan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais. Sejak Syaukani tidak menjabat lagi sebagai bupati, jembatan ini diganti namanya menjadi Jembatan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau Jembatan Kartanegara. Yang kedua, insiden kegagalan konstruksi pada jembatan Kutai Kartanegara. Pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011, sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah, jembatan Kartanegara mengalami keruntuhan katastrofik tatkala sedang terjadi antrian panjang dan perbaikan jembatan pada saat yang bertepatan. Kala itu, rekaan keruntuhan terjadi bersamaan dengan gagalnya rangka jembatan dan telah menyebabkan pelat lantai kendaraan beserta seluruh kendaraan yang ada di atasnya terjebur ke dalam sungai. Hal ini telah mengakibatkan tewasnya korban dan kerugian yang cukup masif. Penyebab kegagalan perlu diungkap untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, runtuhnya jembatan disebabkan karena tali atau kabel penahan jembatan yang tiba-tiba putus secara berantai. Proses runtuhnya jembatan berlangsung hanya 30 detik. Pada 13 Desember 2011, dikabarkan adanya penambahan korban tewas menjadi 23 orang dan 13 orang dalam tahap pencarian. Sementara 2 bis, 2 truk, 4 mobil, dan lebih dari 10 sepeda motor turut tercebur ke sungai. Penyebab dari keruntuhan jembatan Kartanegara secara berurutan berdasarkan keutamaannya adalah yang pertama, keberadaan tower strap sebagai penggantung rangka jembatan langsung kepada pilot. Yang kedua, rangka jembatan tidak mampu memikul beban-beban kerja pada kasus-kasus dengan tower strap. Namun, bila tower strap dihilangkan, gaya-gaya dalam yang bekerja pada rangka jembatan mengecil sehingga mampu dipikul oleh rangka jembatan. Yang ketiga, selip bando kabel yang diakibatkan oleh satu atau kombinasi beberapa penyebab tersebut di atas telah menyebabkan decambering yang juga dapat menjadi penyebab keruntuhan jembatan. Yang keempat, pemicu keruntuhan jembatan lebih dikarenakan adanya torsi longitudinal pada rangka jembatan sebagai akibat unbalanced loading sehubungan dengan pengaturan lalu lintas satu jalur menjelang terjadinya keruntuhan. Yang kelima, sesungguhnya klaim bukan merupakan pemicu keruntuhan, namun desain klaim yang rumit dalam hal aliran beban telah menyebabkan keruntuhan katastrofik. Yang ketiga yaitu solusi kegagalan konstruksi pada jembatan Kutai Kartanegara.
1. Kegagalan suatu konstruksi jembatan perlu disikapi mulai dari tahap prarencana, perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan sampai dengan tahap operasionalnya. Jembatan merupakan suatu konstruksi yang menerima beban 15 bergerak selama umur konstruksi. Maka perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala pada tahap operasionalnya. Yang kedua, menghindari terjadinya kegagalan atau keruntuhan konstruksi sehingga akan berdampak luas terhadap perpindahan kendaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya, di mana tidak tercapainya persyaratan nyaman dan aman dalam bertransportasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.